Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi-materi SKD terbaru. Dan kali ini kita akan ngebahas soal TWK dan TIU ya. Untuk persiapan teman-teman di CPNS tahun 2021 dan buat teman-teman yang akan melaksanakan SKD, aku doakan semoga kalian berhasil. Dan buat teman-teman yang belum dapat jadwal, harap bersabar dan mumpung ada waktu, silakan teman-teman persiapkan dengan belajar bersama ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow ke Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional, dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buat teman-teman juga yang pengen paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS selain buku SKD, kalian juga bisa ikutan bimbel online di jadicpns.com. Karena di bimbel ini udah tersedia ribuan soal-soal SKD dengan sistem CATBK ini tentunya udah terupdate dan ada pembahasannya juga, teman-teman gak usah khawatir. Dan ini juga soal-soalnya itu udah mencakup soal-soal CPNS yang pernah muncul dan prediksi soal-soal yang akan muncul. Dan teman-teman juga jangan khawatir karena pada bulan ini itu lagi ada diskon potongan harga sebesar 27.000 dengan menggunakan kode dunia CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke latihan soalnya. Dan sekarang kita akan ngebahas soal TWK plus TIU sekalian ya. Dimana nanti teman-teman silahkan dikerjakan terlebih dahulu dan pada akhir video baru kita bahas jawaban dan pembahasannya. Nah, kalau udah siap kita langsung aja ke soal-soalnya. Ini dia. Oke, ini dia 8 soalnya dan kita langsung aja ke pembahasan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, Senin, Rabu, Sabtu sama dengan Januari apa dan apa? Nah, untuk ngelihat ini hubungannya apa, teman-teman perhatikan. Senin, kemudian ada jeda, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ini ada jeda 1 hari, kemudian selanjutnya jeda 2 hari. Kita coba terapkan, berarti di sini jedanya 1 bulan. Ya, jadi Januari, Februari, kemudian yang ketiga adalah Maret, ya kan? Kemudian setelah itu jeda lagi 2 bulan, Maret, April, Mei. Kemudian selanjutnya berarti adalah bulan Juni ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Masinis kereta rel, kemudian apa analoginya ya? Nah, apakah yang A nakoda kapal laut, kemudian petani padi sawah, nelayan perahu ikan, dosen mahasiswa kuliah, atau yang E pasien obat dan apotik? Untuk soal seperti ini, cara mudahnya teman-teman buat dalam bentuk kalimat ya. Masinis mengemudikan kereta yang berjalan di atas rel. Nah, teman-teman coba untuk terapkan pada soal ya. Nakoda mengemudikan kapal yang berjalan di laut. Ya, ini bisa diterapkan ya, berarti ini benar. Kemudian untuk soal yang B, petani mengemudikan padi di sawah. Ini kurang tepat ya. Kemudian nelayan mengemudikan perahu di ikan juga kurang tepat kalimatnya. Dosen mengemudikan mahasiswa di kuliah juga nggak tepat. Kemudian pasien mengemudikan obat di apotek juga kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah yang A. Nakoda mengemudikan kapal di laut. Ya, ini tepat dan bisa dipakai sama dengan pada pola yang ada di soal. Oke. Soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini adalah 2 dalam kurung X plus 1 sama dengan 4 dalam kurung X min 1 ya, kurang 3 dalam kurung X plus 2. Itu yang mana? Apakah yang A setengah, B min 1, C 0, D 11, atau yang E min 12? Jawabannya yang E ya, min 12. Dan untuk memudahkan teman-teman, kita jabarkan terlebih dahulu persamaannya ya. Jadi ini kita jabarkan 2 dikali X, kemudian 2 dikali dengan 1. Ini juga sama, 4 dikali X, 4 dikali min 1. Ini juga sama, min 3 kali X, min 3 kali plus 2. Kemudian menjadi 2X, ini dari 2 dikali X, ditambah 2 kali 1 hasilnya 2 ya.
4x ini dari 4 kali x dikurang 4 ini dari 4 dikali min 1. Kemudian min 3x ini, ya ini dari min 3 kali x dikurang 6 itu dari min 3 kali plus 2. Jadi min dikali plus itu kan hasilnya adalah min kan. Jadi hasilnya adalah min 6. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal mengerjakan yang x dengan yang x, angka dengan angka ya. Berarti ini tinggal 2x plus 2. 4x kurang 3x tinggal x. Ya kan? Kemudian min 4, min 6 hasilnya adalah min 10. Kemudian x-nya kita pindah ruas, ya. Kita pindah ruas ke sini. 2-nya kita pindah ruas juga ke sebelah sana. Ya kan? Akhirnya menjadi 2x. X pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min x. Kemudian min 10. Nah, min 2 ini dari plus 2 pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, karena dia pindah ruas akhirnya dia berubah tanda. Kemudian kita tinggal kerjakan, berarti 2x min x sama dengan min 10 min 2 sama dengan min 12 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4. Ini adalah soal deret. Jadi ada angka berapa, kemudian 16, 7, 49, 40, kemudian apa? Yang A 2 dan 122, B 13 dan 1887, C 14 dan 116, D 3 dan 1758, kemudian yang E 4 dan 1600. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya, 4 dan 1600. Kita ke pembahasannya. Pola dalam penyusunan bilangan ini adalah bilangan pertama dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangi dengan angka 9. Nah, untuk gampangnya teman-teman perhatikan pada gambar berikut ya, pada deret angka di bawah ini. Jadi untuk mendapatkan 16 itu dari 4 kuadrat. Ya kan? Kemudian kita kurangi dengan 9, hasilnya kita dapatkan angka 7. Kemudian 7 ini kita kuadratkan lagi menjadi 49. Kemudian 49 kita kurangi lagi dengan 9, hasilnya adalah 40. Nah, 40 kita kuadratkan menjadi 1600. Ya, jadi polanya itu adalah angka ini dikuadratkan, hasilnya kemudian dikurang 9. Ya kan? Nah, kemudian ini kita kuadratkan jadi 49, kita kurang 9. Maka untuk selanjutnya berarti adalah 1600 kita kurangi dulu dengan 9 ya. Berarti itu adalah angka selanjutnya yang ada di sini. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang E4 dan 1600. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Kita lanjut ke soal kelima. Ini udah soal TIU. Perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum adalah A. Hukum untuk melindungi individu dan politik melindungi individu. B. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan masyarakat. C. Hukum diutamakan untuk kebersamaan, masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan negara. D. Hukum secara mutlak dikuasai oleh satu golongan. Atau yang E, hukum milik bersama dan tidak ada pembatasan dengan agama. Jawabannya adalah yang B. Ya, kita ke pembahasan. Perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum adalah dengan adanya demokrasi Pancasila, hukum ada untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Adaptif, B. Eksklusivisme, C. Profesionalitas, D. Kuriositas, atau yang E. Proaktif. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kita ke pembahasan. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah sikap eksklusivisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat eksklusivisme? Eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya yang paling benar. Dan ini adalah sisi negatif yang harus dihindari dalam rangka menyongsong kemajuan teknologi ya. Nah, ini penulisannya salah, yang benar yang ini ya. Eksklusivismenya itu yang benar, penulisannya yang seperti ini. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, D. Tenggang rasa pada orang lain, atau yang E. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sama manusia. Nah, yang ini jawabannya adalah, ini teman-teman jangan terkecoh ya. Yang ini yang B, yang bukan ya, yang bukan cinta tanah air dan bangsa, karena ini adalah berkaitan dengan sila kedua. Kita ke pembahasan.
Nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sama manusia. Yang kedua, saling mencintai sama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain, kemudian tidak semena-mena kepada orang lain. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang ketujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi yang bukan itu yang B ya. Soal ke-8. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila telah memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali prima, materialis, formalis, efisien, atau finalis. Yang bukan adalah yang A ya, prima ini nggak termasuk. Kita ke pembahasan. Pengetahuan kausal ini dalam kaitannya dengan Pancasila berhubungan dengan kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi 4 kausa. Yang pertama adalah materialis, ini asal mula bahan dari Pancasila. Kemudian formalis, asal mula bentuk. Kemudian efisien, asal mula karya. Dan yang keempat adalah kausa finalis, asal mula tujuan ya. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ngebahas soal-soal lainnya pada video mendatang. Buat teman-teman yang akan tes SKD, semoga berhasil. Dan buat yang lagi persiapan, mari kita belajar bersama ya. Terima kasih sudah menyaksikan, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye.